Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah, terimalah segenap hidupku agar bersembahnya bagimu. Terima kasih oh Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu agung padamu. Tak henti senam nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala hormat, segenap hatiku menyembah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidup bagimu, Kau Yang mulia. Ku ingin hidup kami sembahkan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Segala puji, segala hormat, hatiku menyembah, terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah,
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Segala puji, segala hormat, kami persembahkan hanya bagimu, Yesus. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puja, ya Tuhan. Engkau yang sungguh baik, karyamu ajaib dan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, Yesus. Kalau pada malam hari ini, kami mempersembahkan korban syukur kami, karena kami tahu, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami boleh ada sampai pada malam hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Malam hari ini, Tuhan, kami rindu untuk bersharing, kami rindu untuk membagikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Seperti firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang berfirman, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan apa yang akan kami sharingkan pada malam hari ini, ya Tuhan. Dan kami percaya seperti firman-Mu, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala keagungan dan kemuliaan hanya layak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Amin. Ya, shalom, Bu Lydia, shalom, Kak Billy. Ya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan malam hari ini saya mau membagikan sebuah firman Tuhan. Saya percaya Ibu Lydia sudah mendengarnya, saya juga percaya Kak Billy juga sudah sering mendengarkannya. Saya ngambil dari bacaan saya, ya, bacaan harian saya dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan meringkas isi dari perikop atau ayat bacaan kita dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Jadi kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23 ini perikopnya berjudul Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Jadi kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel, mereka harus menjalani masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Dan itu terjadi karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan. Mereka tegar tengkuk, mereka sombong, mereka memalingkan muka mereka daripada Tuhan. Bahkan mereka menyembah ilah-ilah yang lain, sehingga Tuhan murka terhadap segala dosa dan kejahatan mereka. Tapi walaupun Tuhan murka, Tuhan menghukum mereka, Tuhan masih mengasihi mereka. Kita tahu bahwa mereka hanya dibuang
di Babel selama 70 tahun. Itu adalah janji Tuhan. Nah, firman pada malam hari ini adalah surat dari Nabi Yeremia yang dikirim kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat atau bangsa Israel yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, surat ini sendiri dikirim dengan perantaraan atau yang membawa itu adalah Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda. Nah, saya akan bacakan sebagian daripada firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya mengembalikan ke Israel. Dan ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, itu mungkin saya tidak baca semuanya, tetapi saya hanya membaca sebagian dari pembacaan kita pada malam hari ini. Dan apa yang menarik sebenarnya dari kitab Yeremia pasal 29 ini? Yang menarik adalah bangsa Israel ini dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi walaupun mereka dibuang ke Babel, ya, Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan Tuhan berjanji bahwa nanti kalau sudah genap 70 tahun, Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke Israel. Dan
ayat emasnya tadi ayat 11, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Artinya begini, ketika saat ini mungkin kita ada di masa pembuangan ya. Masa pembuangan itu kalau kita ini di sini kan konteksnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Tetapi setiap orang juga bisa saja mengalami masa pembuangan. Artinya secara rohani dia ada di dalam pergumulan, dia ada di dalam persoalan, di dalam permasalahan hidup. Tapi Tuhan itu menyertai orang tersebut. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan, dan persoalan hidup. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu bahwa masa depan orang tersebut itu masa depan yang penuh harapan. Seperti firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah tahu masa depan kita. Kalau kita sedang ada di dalam padang gurun saat ini, kalau kita sedang ada di dalam lembah kekelaman saat ini, kita harus pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan buat kita. Jadi seperti kitab Mazmur menuliskan, sekalipun aku berada di dalam lembah kelam, Tuhan menyertai, ya. Jadi sama seperti firman ini. Jadi ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, kita ada di dalam masa pembuangan kita, ya, Tuhan sedang menguji hidup kita. Kita harus percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan yang hebatnya lagi, ketika kita ada di dalam masa pembuangan, Tuhan berkata tadi, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya, saat kita di dalam masa pembuangan atau saat kita di dalam persoalan hidup, mari kita datang dan berseru kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Saat kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Bukan lantas tiba-tiba kita langsung keluar dari pergumulan. Ya bisa saja sih. Tetapi kalau kita masih ada di dalam pergumulan, Tuhan akan menyertai kita dengan memberikan kepada kita itu kekuatan. Kekuatan yang dunia tidak bisa berikan. Jadi kalau misalnya kita sedang ada di dalam masalah, lalu tiba-tiba kita berdoa, Tuhan, tolong berikan saya kekuatan sehingga saya sanggup untuk melewati pergumulan yang saat ini sedang saya hadapi. Tuhan akan mendengar, ya. Tuhan akan mau ditemui. Tuhan mau menemukan kita. Itu janji Tuhan dalam firman Tuhan pada kitab Yeremia ini. Jadi jangan pernah kita kecewa sama Tuhan, jangan pernah kita down, jangan pernah kita merasa putus asa ketika kita dibawa di dalam pergumulan atau persoalan hidup. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya sama firman Tuhan ini, maka Tuhan akan menyertai kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Sama seperti bangsa Israel ketika dibuang di Babel selama 70 tahun, mereka akhirnya kembali lagi ke Israel. Dan sama seperti kita, ketika kita menghadapi persoalan, saya percaya bahwa
setiap persoalan itu pasti ada masa kadaluarsanya. Jadi setiap persoalan itu pasti ada masa kadaluarsanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kita kekuatan sampai kita sungguh-sungguh lulus di dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Dan ketika kita sudah lulus, kita akan dibawa naik lebih tinggi dalam kedewasaan rohani. Kita akan menghadapi lagi perkara yang lain yang mungkin lebih tinggi. Tetapi ingat firman Tuhan Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya akan buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan dasar yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kita Tuhan izinkan masuk di dalam masa pembuangan di Babel, ya secara rohani, maka Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita. Nah, di dalam masa pembuangan tersebut, Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, itu firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita sering mendengar kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 ini ya. Jadi kita harus percaya bahwa rancangan yang Tuhan berikan sama kita itu rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat setiap orang. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat setiap orang. Tidak pernah. Semua pemberian Tuhan itu yang terbaik. Walaupun mungkin kita merasa, oh seperti ini Tuhan yang saya harus hadapi. Tetapi itu yang terbaik. Yang mungkin kita tidak mengerti dengan akal pikiran kita, yang tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita, tetapi di mata Tuhan itu yang terbaik. Kita hanya percaya saja bahwa semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu mungkin yang saya bisa bagikan pada malam hari ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 14a aja ya. Tadi saya bacanya. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita. Intinya kalau kita ada di dalam persoalan, ingat aja janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan hari depan buat kita, hari depan yang penuh harapan. Nah, iblis itu nggak pernah tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita hanya Tuhan. Iblis hanya tahu masa lalu kita. Makanya iblis sering mengintimidasi dan mendakwa kita dengan masa lalu kita. Ah, kamu orangnya dulu suka begini. Kamu orangnya suka jatuh ke dalam dosa. Ah, kamu orangnya dulu suka begini, begini, begini. Jadi masa lalu kita yang iblis akan ungkit. Tapi iblis tidak pernah tahu masa depan kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pegang janji Tuhan, kita pegang dengan sungguh-sungguh dengan penuh iman bahwa Tuhan telah menyiapkan hari depan yang penuh harapan buat kita. Itu yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Mungkin dari Ibu Lydia mau menambahkan, silakan Ibu Lydia. Shalom semuanya. Agak keras ya. Mungkin kalau menanggapi yang dari Pak Mario tadi, kebetulan saya bacanya lagi di Wahyu ya. Tadi saya baca di Wahyu 3 ayat yang ke-19.
barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi seperti yang tadi dibilang, kalau lagi dibawa ke pembuangan ya, kita itu harus merelakan hati kita dan bertobat ya, langsung mencari Tuhan seperti itu. Ini tambahan dari saya untuk yang Pak Mario. Iya. Nah, kalau yang mau saya sharingkan di hari-hari ini ya, hari-hari ini itu kayak apa ya, semuanya ke depannya itu seperti kalau di dunia lihatnya itu kita tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa hari depan itu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, waktu itu kan juga kalau misalnya kita ada dengar ya, mungkin di grup-grup WhatsApp atau di YouTube atau di mana, Pak Jokowi bilang tahun 2023 ini akan Resesi. gelap gitu ya. Oh iya. Gelap gitu. Kemudian sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sih kita ini menghadapi hari-hari yang seperti ini? Sikap kita itu harusnya seperti apa? Nah, justru di saat hari-hari ini itu sangat dibutuhkan ya, kita itu terus berdoa dan berjaga-jaga. Karena biasanya di masa-masa yang seperti ini, kalau kita tidak banyak berdoa, kita nggak berjaga-jaga, kita akan mudah jatuh dalam pencobaan. Gitu. Nah, kalau kita kan bisa berdoa itu kalau kita tenang ya, seperti ada ayatnya, kita disuruh tenang supaya kita itu bisa berdoa. Tetapi karena pikiran mungkin banyak hal membuat manusia itu susah untuk tenang dan berdoa gitu. Tapi mari terus berusaha ya. Kita harus terus berusaha untuk selalu berdoa karena doa itu tidak ada yang sia-sia. Saat kita mengatakan apa ya, mulut kita ini mengeluarkan kata-kata itu ada kuasa di dalam perkataan itu. Jadi selain itu juga kita di hari-hari ini harus hati-hati menggunakan mulut bibir kita ya. Jadi setiap perkataan itu harus perkatakan yang hanya untuk memberkati saja gitu. Jangan kita memperkatakan perkataan yang sia-sia atau mengeluh atau menggerutu, itu tidak usah, tapi lebih baik kita terus mengucap syukur apapun keadaan yang kita alami, kita dalam kondisi apapun itu terus aja mengucap syukur sama Tuhan gitu. Ya, terus apa ya, saya mau membagikan bahwa tentang doa ya. Kadang sepertinya kita mengucapkan kata-kata seperti ini, tapi kalau kita itu benar-benar ya berdoa, kita ngomong aja. Kita tuh nggak bisa yang melihat Tuhan, tetapi ternyata Tuhan itu mendengar. Tuhan itu ada gitu. Saya sudah beberapa kali gitu hari-hari ini juga berdoa dan saya melihat Tuhan itu bekerja gitu. Dan saya cuma bisa melihat, oh seperti ini. Jadi hari-hari ini tuh membuat saya tuh harus ayo terus bangun kehidupan doa, terus bangun keintiman dengan Tuhan, meskipun kadang rasanya doa ini seperti ngomong kayak kita kok cuma sendiri gitu. Tetapi itu ternyata tuh enggak. Ternyata Tuhan itu ada di situ dengerin kita ya. Terkadang diri kita, Tuhan tuh dengar nggak sih? Ternyata Tuhan dengar gitu apa yang kita sampaikan, kita ucapkan, dan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu mengerjakan. Tetapi kita juga harus menundukkan ya kehendak kita ini di dalam kehendak Tuhan. Dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Karena misalnya hal itu nggak enak ya buat kita, ternyata kita itu lagi ditegur atau dihajar, itu artinya kita dikasihi sama Tuhan supaya kita itu
bertobat gitu. Nah, terus di Wahyu ini banyak sekali ya yang saya dapatkan, termasuk yang pilihan 114.000 atau 144.000. ya, Ya. 144.000 yang dimeteraikan gitu ya. Jadi orang-orang kudus itu bilang sama Tuhan, Tuhan sampai kapan semua ini? Tuhan itu bilang tunggu sedikit waktu lagi. Jadi Tuhan itu mencari supaya orang-orang kudus itu genap ya. Kalau sudah genap, orang yang dianiaya, nah itu nanti waktunya sudah selesai. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai, kalau kita mau benar-benar memahami ya, mengikut Tuhan Yesus itu, kita itu bukan menjadi orang yang takut, tetapi justru menjadi orang yang berani, tidak takut. Bahkan nyawa kita sekalipun itu, kita tidak takut kehilangan nyawa kita gitu. Jadi dalam aniaya, dalam penderitaan, dalam kesusahan, kalau kita memang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, itu tidak menjadi ketakutan buat kita. Nah, terus saya juga mau bagikan tentang yang kemarin ya, waktu hari Selasa itu, yang tentang apa tuh kemarin yang kalau dikagumi. Dikagumi oleh manusia. Ya, apa yang Ya. dikagumi manusia Benci oleh Allah. Allah ya. Iya. Nah, saat kita itu, ini sudah kesekian kalinya, saat saya membagikan firman, ada besoknya atau beberapa hari setelahnya itu kayak kita seperti apa ya, diuji atau kita mengalami kenyataannya gitu tiba-tiba. Jadi makanya saya bilang kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa supaya saat kita diperhadapkan itu kita bisa sadar gitu ya, kita tersadar, oh harusnya menjawabnya seperti ini. Nah, waktu itu kan saya sharing di sini ya tentang apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Nah, kemarin waktu hari Rabu, saya baginya hari Selasa, terus hari Rabu saya ada komsel. Itu sebenarnya hanya tentang icebreaker. Jadi sebelum mulai komsel, kita itu ada kayak icebreaker untuk mencairkan suasana. Nah, di situ itu icebreaker-nya itu tentang tokoh Alkitab yang dikagumi, gitu. Jadi kita disuruh memilih satu-satu siapa tokoh Alkitab yang dikagumi. Kemudian semua sudah memilih, nah bagian saya ditunjukkan siapa. Kemudian saya menjawabnya Tuhan Yesus. Harusnya kan memang benar ya, Tuhan Yesus kita itu harus mengagumi Tuhan terlebih dahulu dibandingkan manusia gitu. Tapi kemudian ada kata yang dari saya itu yang bilang, Tuhan Yesus boleh nggak ya? Saya tuh bilang seperti itu. Padahal kan memang harusnya ya Tuhan Yesus ya. Tapi kemudian yang membawakan moderator icebreaker-nya ini bilang, jangan Tuhan Yesus, yang lain. Kalau Tuhan Yesus, semua orang ya pastinya mengagumi Tuhan Yesus gitu. Nah, setelah itu saya langsung menyebut tokoh yang lain ya. Tapi di sepanjang acara itu sampai akhirnya sharing ya. Setelah selesai itu saya kepikiran terus gitu. Ya, sebenarnya harusnya kita itu mengaguminya Tuhan Yesus diutamakan terlebih dahulu, baru kita mengagumi orang lain. Padahal itu seperti hal-hal yang mungkin buat sebagian orang itu sepele ya. Tapi nggak tahu kenapa buat saya itu kayak seperti harus bisa gitu di situ. Nah, waktu saya juga kebagian bahan sharing, akhirnya waktu di bahan sharing itu saya menyampaikan ya, pikiran-kepikiran saya itu bahwa di icebreaker tadi, sebaiknya ya kita itu memberikan pengakuan terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, baru tokoh-tokoh Alkitab itu kan juga manusia ya, sama seperti kita gitu. Mungkin itu sih sharing dari saya. Jadi dalam segala sesuatu kita harus jangan lupa terus berdoa dan senantiasa berjaga-jaga, terlebih di hari-hari ini ya, karena hari ini tuh tantangannya semakin banyak buat anak-anak generasi ini. Terlebih
dengan adanya media sosial yang gampang banget diakses, dan kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kalau kita nggak berdoa, bisa jadi pikiran yang dari dunia itu yang akan memenuhi kita gitu. Itu saja Pak Mario, terima kasih. Oke, ya betul sekali ya. Jadi semakin hari itu kan Rasul Paulus bilang hari ini hari yang jahat gitu ya. Jadi kita harus setia untuk berdoa dan berjaga-jaga sehingga ketika ada intimidasi atau dakwaan daripada iblis, kita sudah siap untuk menghadapi ya dengan firman Tuhan, dengan perisai iman ya, dan yang lain-lainnya ya, yang perlengkapan senjata Allah itu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Lydia. Ya, itu sharing dari kami, dari saya dan juga Ibu Lydia. Mungkin dari selanjutnya dari Kak Billy nih. Mau sharing atau mau bertanya, silakan Kak Billy. Shalom Pak Widakdo. Ya, saya sapa dulu. Shalom Pak Widakdo. Selamat malam Pak Widakdo. Shalom Pak, malam Pak. Ya, shalom Pak. Oke. Kita ke Kak Billy dulu ya Pak Widakdo ya. Ya, silakan Kak Billy. Shalom Kak Mario, Kak Lydia, Pak Ya. Wid. Ya, malam ini pengen ngelanjutin lagi sih. Kayaknya udah dari beberapa, nggak tahu udah berapa ibadah yang lewat, kayaknya suka nyambung-nyambung deh. Nggak apa-apa Kak Billy. Soal itu tadi Kak Lydia masih yang terakhir itu masih sempat bahas soal mengagumi kan. Nah, kemarin kan waktu kita ibadah kan hari Selasa kan. Iya. Bahas soal itu. Nah, waktu kemarin hari Rabu kan kalau setiap hari Rabu itu kita ada pertemuan guru sekolah minggu, ada rapat dan ibadah juga. Nah, terus saya punya teman sepelayanan itu yang suka sharing, kita berdua itu suka sharing. Terus dia sharingnya tentang kesaksian dia, gimana dia pernah kan dia dari luar, terus dia memang orang di sini, cuman pernah tinggal di Jawa kan, jadi dia pernah melayani udah ada di gereja-gereja di luar sana. Nah, terus dia balik kampung ke sini, jadi kita di gereja kita ini. Nah, terus dia suka sharing. Nah, terus kemarin itu dia sharing tentang gimana dia bisa punya something gift yang kayaknya karunia gitu ya. Ya, karunia buat dia kayak gimana? Kayak misalnya kalau saya sih secara rohani itu iri, iri secara rohani itu. Secara rohani itu iri kan sama dia. Soalnya kalau dia memang orangnya sih agak cerewet. Cuman kalau soal kesaksian hidupnya dia, gimana dia keintimannya sama Tuhan, pelayanannya, kehidupannya, terus dia dikasih karunia yang dia pernah waktu misalnya tumpang tangan sama orang, terus orangnya bisa hanya penuh dengan hadirat gitu.
Jadi nah di situ saya belajar tuh sama dia, kalau dia kan ketika dia itu diuji soal kekaguman menurut kesaksian dia. Nah di situ kan dia teman-temannya yang lain bilang, wah namanya kan Ika, namanya Ika. Iya, Terus teman-temannya bilang, "Waduh, Kak Ika hebat dia, bisa gitu, bisa gitu." Nah, eee, nah dianya sendiri luar biasanya dia itu dengan penuh kerendahan hati dia bilang, "Oh, kalian tuh nggak boleh gitu. Semuanya itu pekerjaan Tuhan melalui saya, bukan saya kok yang hebat, tetapi memang Roh Tuhan yang bekerja dari dia." Nah, maksudnya dia ya rendah hati sih, iya, enggak mau menyombongkan diri bisa seperti itu. Nah, saya juga sih ngelihat orangnya ya ya nggak sombong. Jadi, enak kalau ngobrolnya enak sama teman itu. Kalau dia misalnya suka sharing-sharing mengenai kesaksian-kesaksian apa yang dia alami dalam pelayanannya di gereja sebelumnya, enak gitu kalau ngobrol, kita berdua itu kayak kan kalau di gereja kita di gereja lokal itu kan nggak terlalu soal yang tumpang tangan kayak gitu kan. Nah, iya, kalau dia kan udah dari gereja, dari luar, udah biasa hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita kalau kayaknya se apa ya, kayaknya kalau saya sama dia tuh kayak kalau ngobrol soal yang, berbau-bau yang kayak gitu kayaknya searah deh kalau mau ngobrol. Nah, di situ sih saya belajar tentang, yang memiliki hati yang rendah, yang enggak bisa, yang jangan sombong secara rohani. Soalnya, jujur, kalau saya, eee, ke memang saya se kalau, kalau misalnya mau dikatain sama orang juga mengenai kalau misalnya saya hebat atau apa, emang, mmm, memang saya itu, enggak suka kan hal-hal yang seperti itu, eee namun kalau misalnya mau ditelusuri lebih dalam banget sampai kedalaman hati saya, pasti itu ada sedikit sedikit rasa sedikit 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 rasa kesombongan itu ada loh di dalam hati itu, kalau mau ditelusuri secara lebih dalam-dalam lagi itu mau pasti didapat itu rasa kesombongan itu akan muncul, tapi walaupun hanya kecil gitu, ada rasa kesombongan yang seperti itu. Jadi saya ketika, dia sharing-sharing tentang hal itu, saya itu, agak bukan agak, saya itu ditegur loh dari hal itu. Dia aja udah seperti itu, tapi dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, sedangkan saya yang baru segini aja udah dalam hati itu masih aja ada rasa yang, kayak bilang, "Wah kalau saya sih, itu aja bisa." Maksudnya ada aja dalam hati kecil yang paling dalam, terdalam-dalam ada loh yang kayak gitu. Kan, eee, secara manusia kalau misalnya, menganggap diri itu bisa, pasti ada pemikiran hal yang seperti itu. Itu secara jujur loh, iya, memang enggak, maksudnya kan enggak mau munafik juga. Nah, eee, mungkin itu karena kalau misalnya, ada di dalam diri misalnya orang yang merasa diri pinter gitu,
pasti ada rasa seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman saya pengen sharing kalau saya perhatikan waktu lalu pada saat saya itu pembacaannya di Perjanjian Lama, Kak Mario Perjanjian Baru. Sekarang dari Perjanjian Baru Kak Mario di Perjanjian Lama. Oh iya, iya. Nah, iya kan? Betul, Waktu saya masih bahas yang Perjanjian Lama, Kak Mario bahasnya yang di Ibrani. Sekarang saya udah di bagian di situ. Ini Kak Mario udah di Yeremia. Nah, kayaknya tema malam hari ini itu pembacaan harian kita deh. Tema malam hari ini. Dan kalau malam hari ini yang pengen saya share itu pasti ya semua udah pernah dengar ini hukum yang udah sering kali disebut, yaitu yang hukum yang pertama dan terutama itu yang tentang hukum kasih. Pasti semua udah tahu dong, yang kasihlah Tuhan Allahmu itu yang pertama dan terutama, dan yang kedua yang sama dengan itu yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kan. Nah, kan di hukum itu ada di kitab mana ya? Kayaknya ada lanjutannya deh. Kasih yang di bagian keduanya yang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu kayaknya ada lanjutannya yang mengasihi sesama berarti mengasihi seperti mengasihi Tuhan Allahmu. Kayaknya pernah baca nggak? Sebentar, saya coba buka ini Kak Billy. Yang hukum yang kedua yang kasihlah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Bentar. Kayaknya itu bukan di kitab Injil tapi di ini yang belakang-belakang. Ya nggak sih? Yang dijelaskan oleh Rasul. Coba saya buka dulu ya Kak Billy ya. Iya Kak. Soalnya saya udah lupa itu di kitab mana yang kayaknya ada lanjutannya deh. Kitab Yakobus mungkin ya Kak Billy. Saya baca ya. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Itu bukan ya? Bukan Kak. Apa Yohanes apa di mana deh? Kalau di Yohanes kayaknya nggak ada. Yang ada cuma Matius, Markus, Lukas. Di Markus sama Lukas itu sama. Di Matius itu kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Matius 5. Matius 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Matius 22, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Markus 12,
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Cuman itu aja, Kak. Ada juga dari Roma. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu aja sih, Kak. Matius, Markus, Lukas, Roma, Galatia, Yakobus. Oh, pernah saya baca di mana ya kalau nggak salah, itu ada yang bilang kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi Tuhan alam. Yang itu kali yang bagaimana kamu bisa mengasihi. Oh, Kalau itu dari Yakobus mungkin. yang tidak kelihatan gitu ya. Kalau tidak kayak gitu kayaknya. Kayaknya dari kitab Yakobus. Sebentar saya buka, Kak Billy. Ya, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan manusia ya tidak dikasih gitu. Iya, Berarti itu di kitab Yakobus. jadi kasihlah sesamamu baru bisa bilang mengasihi Tuhan. Kayaknya itu ya. Itu bukan. Kayaknya itu ya yang hampir mengarah, kayaknya hampir mirip. Bentar saya coba buka ya. Ini perintah yang 1 Yohanes coba. Oh, 1 Yohanes. Ya, benar, 1 Yohanes. Nah, iya kan Yohanes. 1 Yohanes, Kak. Oh iya, maksudnya ada Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat yang ke bentar. Itu ayat berapa yang? Tapi ini dibilang Sebentar ya, Kak. Billy saya cari dulu. Ya maaf. Nggak apa-apa. Nah, sebentar. 1 Yohanes 4 ayat 20. ada. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu ya, Kak Billy. Kayaknya itu. Itu kan masih ada kaitannya dengan hukum tadi kan? Iya, betul. Karena tadi karena ini sempat di atasnya ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Seperti itu. Nah jadi saya pengen maksudnya di sini seperti yang sebelumnya ketika saya suka share mengenai gimana enaknya kita itu baca firman Tuhan ketika kita misalnya kan baca yang satu terus kita dapati di kitab lain, wah ternyata ada juga yang ini, ada Iya.
ada lanjutannya, ya kan? Nah, Iya, terus itu kan udah waktu saya baca tentang itu hukum kasilah sesama manusia, yang pernah saya bilang enggak sengaja saya dapat yang di tadi, yang padahal kalau di 1 Yohanes kan itu belum belum di pembacaan saya kan. iya. Cuman maksudnya itu enggak sengaja saya dapat waktu waktu googling kayaknya. Nah Hmm, nah terus, di sini saya tadi langsung langsung cut di bagian Yakobus. Eee karena yang memang mau saya, eee apa, yang di Yakobus itu kan. Karena di iya. pembacaan saya udah di ke Yakobus, makanya Oh, waktu Kak Mario mau baca selanjutnya di yang di ke Yakobus, langsung saya bilang, "Bukan bukan." Langsung karena memang ya, eee, kayaknya kemarin deh, pas pembacaan saya yang udah di Yakobus 2 ini. Yang di iya, Yakobus 2 ayat 8. Nah, yang diulang lagi tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, iya. ketika kita tahu yang pertama di Matius itu cuman sebatas kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, dan kita dapati itu di 1 Yohanes, ternyata mengasihi manusia itu harus sama seperti kita mengasihi Allah kan. Nah, Betul. terus ternyata juga ada lagi lanjutannya, yaitu yang di Yakobus 2 ayat 9 ini, bahwa ketika kita ternyata, eee, hukum kasih itu kalau misalnya kita, misalnya kan gini, kalau kita, berbuatnya, mengasihi manusia itu, kadang kalau kita mau mengasihi manusia, kalau ditulisnya kan, "Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri." Secara manusia ya, kalau misalnya kita, mmm, mengasihi orang lain, palingan masih ada tetap di tetap kita itu palingan enggak mau kita kasih seperti itu diri kita sendiri kan, tetap tetap ada batasannya kalau kita mau mengasihi orang lain. Kayaknya Betul. seperti itu ya, di dalam kehidupan kita nggak ada, bukan nggak ada sih, eee, Jarang. ada juga sih kemungkinan, cuman kan jarang kan kalau kita mau Betul. mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kan itu jarang banget kan. Iya. Nah, di sini kalau kita mau melihat hukum kasih itu yang mengasihi diri kita, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, terus misalnya kalau misalnya Tuhan, kalau saya mau buat Tuhan, saya mau mengasihi orang lain. Oke, kita eee eee, udah penuhi hukum itu, walaupun, kayaknya enggak seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, disitulah yang jadi permasalahannya itu yang di Yakobus 2 ayat 9 ini. Ketika Hmm, kita enggak ketika kita enggak mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, di 2 Yakobus 9 mengatakan bahwa hal itu dosa. iya. Coba Kak Mario baca kan Betul. Yakobus 2 ayat Iya. 9. Nah, Iya. jadi di situ ketika saya baca itu kemarin kemarin pembacaan ini itu saya baca itu kemarin, langsung, "Tuhan kok kenapa gini hukumnya? Kok, waktu baca aja mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri itu, saja lumayan berat." Terus udah ditambah lagi yang mengasihi orang lain seperti kita mengasihi Allah. Waduh, kayaknya lebih berat banget. Terus udah baca di Yakobus 2 ayat 9 ini, ketika kita membeda-bedakan aja. Di situ saja di Yakobus itu ditulis membeda-bedakan aja orang lain itu,
kita udah berdosa, waduh malah lebih lebih kayaknya nggak bisa dipenuhi hukum itu. Langsung ngerasa gimana ya waktu baca itu, eee, walaupun di dalam hati ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang menurut kita itu hal yang baru, kita itu kayak, "Wow, saya bisa mendapatkan hal yang seperti ini." Tetapi di sisi lain, itu makanya itu kan firman itu kayak pedang yang bermata dua kan, yang bisa menusuk saya Iya, dan yang Kamu bisa menusuk juga saya dan yang bisa yang bisa berbalik gitu loh, secara, iya. pemikiran bisa, gembira dengan mendapatkan sesuatu hal yang baru, tetapi juga di sisi lain firman-Nya itu sangat menusuk banget gitu. Eee, ya mungkin itu sih yang saya mau share malam ini. Ya, betul, Kasih. Kak. Iya. Gimana, Kak Billy? Iya, Kak, udah. Ya, jadi betul Kak Billy ya. Jadi perintah Tuhan itu kan cuma dua ya, yang tentang kasih itu. Iya, cuman 2 Kasihilah, tapi berat. ya, Aduh. tentang kasih itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, biasanya kita akan mudah kalau mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya, itu aja kadang orang yang mengasihi kita aja kadang kita masih nggak masih. nggak mengasihi. Kadang, ya, jarang. Maksudnya ya bukan jarang juga, ada juga ya orang yang sudah mengasihi kita tapi kita nggak mengasihi atau kurang mengasihi. Bagaimana dengan musuh kita? Ya, nah itu susahnya di situ Kak Billy. Kalau kita mengasihi musuh kita, itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Itulah yang membedakan kita dengan orang Kristen yang cuman sekedar orang Kristen yang hanya cuman beribadah dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia harus mengasihi, bahkan musuhnya pun dia kasihi. Tadi yang Kak Didi bilang Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Artinya kita memilih-milih orang yang mau kita kasihi. Saya mau mengasihi Kak Billy karena Kak Billy baik sama saya. Nah, tapi kalau Kak Billy nggak baik sama saya nggak mau mengasihi Kak Billy. Nah, itu dosa. Atau kita milih-milih yang diantara Kak Billy, Pak Widakdo, yang paling mengasihi saya adalah Pak Widakdo. Jadi saya kasihnya ke Pak Widakdo lebih tinggi daripada kasih saya ke Kak Billy. Nah, itu juga salah. Ya, kasih itu tidak memandang muka, tidak memandang apa yang orang perbuat kepada kita, tetapi kasih itu harus dengan tulus, harus dengan ikhlas, ya, karena Tuhan bilang kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi ada juga orang yang dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Banyak, ya. Karena ya contoh ya misalnya orangnya merasa minder, atau misalnya orangnya merasa apa ya, sering dibully, sering mendapat perlakuan yang tidak, Kalau orang tidak mengasihi diri sendiri itu dia yang merusak dirinya sendiri. ya,
Contohnya Merokok. merokok. Contohnya orang minum minuman keras. Itu dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain kalau dirinya sendiri saja dia tidak kasihi? Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Itu firman Tuhan yang luar biasa. Dan ingat, Tuhan tidak bilang, kasihilah orang yang berbuat baik kepada kamu. Tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setiap manusia, mau manusia itu dia jahat, mau manusia itu dia suka memfitnah kita, mau manusia itu dia suka mengejek kita, mau manusia itu dia berbuat tidak baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi orang yang membenci kita, kita berbuat dosa. Ingat, kenapa demikian? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada orang yang utangnya dihapus sama raja, ya, tetapi setelah dia keluar dari istana, dia malah menagih utang sama orang yang utangnya lebih sedikit ke dia. Itu namanya apa? Itu namanya dia tidak tahu diri. Misalnya utangnya 1 miliar sama raja sudah dihapus, tapi orang lain berutang sama dia 100.000, dia nagih. Nah, itu artinya orang tersebut tidak tahu diri. Nah, seperti itulah juga kasih. Kasih itu, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengasihi orang. Kalau kita belum mengasihi orang lain, berarti kita belum merasakan kasih Yesus. Bagaimana caranya merasakan kasih Yesus? Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu artinya apa? Berbalik 180 derajat dari kehidupan lama kita. Kita tidak lagi melihat kehidupan lama kita itu kita anggap sampah. Semuanya sudah berlalu. Saya seperti tadi yang saya katakan Kak Billy di awal, bahwa kalau Tuhan itu sudah menetapkan hari depan yang penuh harapan buat kita. Jadi buat apa lagi kita lihat masa lalu kita? Sudah tidak penting. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah bertobat, mari kita terima kasih Tuhan itu. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita terima, ambil kasihnya sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu kalau kita sudah kepenuhan kasih, kita berikan kasih itu kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kasihnya habis, minta lagi sama Tuhan. Ambil banyak-banyak dari Tuhan kasih itu. Lalu kalau sudah penuh kasih, berikan sama orang lain. Itulah yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti itu Kak Billy. Dan satu lagi saya tambahkan, ingat, mengasihi Tuhan itu bukan kita bilang apa? Rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin ikut sana sini kegiatan rohani sana sini, terus kita bilang oh dia sudah mengasihi Tuhan. Belum tentu. Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan sama kita. Makanya Tuhan bilang dalam amanat agung itu, ya. Coba kita buka amanat agung sebentar. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dari ayat 18 saya baca.
Karena Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi itu amanat agung. Ya, ada juga di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya coba buka ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi kita mengasihi Tuhan itu, ya selain kita taat perintah Tuhan, kita juga harus melayani sesama kita manusia, ya. Karena kita melihat Tuhan di dalam dunia ini adalah ketika kita melihat orang yang sedang menderita, orang yang sedang sakit, orang yang sedang ada di dalam pergumulan berat, orang yang sedang ada di dalam penjara, orang yang berkekurangan. Itulah Tuhan yang kita lihat di dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kita harus mengasihi mereka. Ya, jadi seperti itu aplikasinya atau pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya. Jadi itu seperti itu yang Kak Billy bilang tadi itu benar sekali. Oh ya, oke, baik Pak Widakdo. Ya, jadi ya, jadi seperti itu ya Kak Billy ya. Jadi mari mulai hari ini jangan kita pilih-pilih orang yang mau kita kasihi, tetapi kita harus mengasihi siapapun, sesamamu manusia. Kemudian yang pertama tadi yang Kak Billy katakan, ada yang dia punya karunia dan lain sebagainya. Itu betul Kak Billy. Ya, kalau kita dipuji orang, kita bilang itu bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena usaha saya, tapi semua itu Tuhan yang melakukan melalui hidup saya. Saya ini hanya alat Tuhan yang Tuhan pakai. Jadi kita jangan menyombongkan diri, kita bilang, aduh terima kasih ya. Ya memang saya yang kemarin nyanyi, bagus nggak menurut kalian? Bagus ya, iya. Itu saya memang sering melayani di gereja sana sini. Nah itu kita sudah sombong rohani. Ya. Dulu pun saya demikian Kak Billy. Ya, bukan Kak Billy saja ya. Dulu pun saya demikian. Tapi semakin hari kita sadar bahwa ingat di kitab Yohanes mengatakan, biarlah Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Jadi Tuhan yang dipermuliakan, tetapi kita yang semakin kecil. Bahkan kalau perlu kita nggak kelihatan. Biar Tuhan saja yang kelihatan. Itu yang, jadi kita harus sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang memuji, bilang, segala pujian kembalikan kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hak saya untuk menerima pujian itu. Tetapi Tuhan Yesuslah yang berhak menerima segala pujian dan segala kemuliaan. Itu yang harus kita. Itu benar yang dilakukan oleh temannya Kak Billy itu yang pelayanan itu. Benar. Ya. Jadi dia rendah hati, ya,
Dan dia tidak mengakui bahwa semua itu karena kemampuan dia, tetapi semua itu karena Tuhan. Ya, itu dari saya, Kak Billy. Ibu Lydia mau menambahkan? Ya, untuk yang pujian itu ya, memang manusia itu begitu ya, senang dipuji. Ya. Dan maunya ya begitu kan. Makanya waktu itu si iblis bilang, nanti kalau kamu makan buah itu nanti kamu bisa sama loh seperti Tuhan gitu. Dia pengen jadi seperti itu gitu. Makanya jatuh dalam dosa. Nah, itulah manusia duniawi ya. Waktu kita masih duniawi ya seperti itu. Tapi Tuhan itu luar biasa buat kita. Tuhan itu sabar ya terhadap kita semua. Tuhan mau mendidik kita dan percayalah nanti juga itu Tuhan akan semakin memperbaharui nanti sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu benar-benar semua pujian kita berikan kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa mengenal dengan benarnya. Kalau yang dari Kak Billy tadi yang di Yakobus itu ya, kita harus mengasihi tanpa memandang muka. Kalau di sini saya melihatnya itu dia lagi mengajar ya, bahwa kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus, artinya hidupnya itu dipimpin oleh Roh, bukan lagi dipimpin oleh kebiasaan, bukan kebiasaan, kedagingan kita, bukan lagi. Biasanya kan kalau kita masih manusia duniawi itu memandangnya yang kaya diberi penghormatan lebih seperti ini ya. Kita itu kalau manusianya masih duniawi biasa memang suka beda-bedakan orang. Oh ini lebih cantik diberikan senyuman gitu misalnya. Ini enggak seberapa jadi ya dianggap sebelah mata, atau ini lebih kaya jadi ditaruhlah di mana gitu. Saya tidak tahu kenapa itu dari mana datangnya ya. Tetapi kayaknya setiap manusia itu punya hal yang seperti itu. Hampir semua manusia. Iya, mungkin betul. gitu nggak sih? Betul. Nah, tetapi saat dalam pelayanan pun juga ada. Nah, itu berarti kalau menurut saya itu masih manusianya masih duniawi. Nah, kalau sudah manusia rohani, berarti dia sudah tidak melihat dengan kacamata dunia lagi, tetapi oleh roh ya. Jadi dia dipimpin oleh roh. Jadi dia udah nggak memandang muka lagi, dia melihat bahwa itu tuh adalah jiwa-jiwa yang sama di hadapan Tuhan itu, mereka itu sama gitu. Justru malah yang rendah itu diberi perhatian lebih karena dia butuh diperhatikan lebih gitu loh kalau di dalam roh itu ya. Jadi saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kita akan lebih mengerti mana sih yang butuh perhatian lebih, mana sih yang misalnya kalau yang tadi misalnya rendah diri, kayak Mbak Maria bilang rendah diri, berarti kita harus lebih membuat dia itu mengembalikan kepercayaan dirinya, gambar dirinya ya. Kita harus berusaha sama-sama kita menerima dia. Mungkin di kehidupannya banyak ditolak karena dia, dan akhirnya dia juga menolak dirinya sebagai macamnya itu. Nah, saat kita sudah menjadi manusia rohani, kita sudah berbeda. Cara kita memandang itu berbeda dengan manusia saat kita masih dalam manusia duniawi gitu. Iya. Itu aja sih tambahan. Iya, betul. Jadi jangan memandang muka dalam hal apapun ya, dalam hal pelayanan, dalam hal kehidupan berkeluarga, kehidupan sesama saudara, ya kan kita sering mengenal pilih-pilih kasih dan lain sebagainya. Jangan, kita harus menyamakan setiap orang itu sama karena setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan. Kembali lagi ke kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita nggak mandang muka, tapi kita mengasihi setiap orang. Bahkan kita mengasihi orang yang membenci kita. Itulah yang membedakan kita daripada orang-orang yang lain.
Ya, kalau orang sudah mengasihi orang yang membenci dia, itu berarti hukum Kristus, hukum kasih itu sudah sempurna di dalam orang tersebut. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan perintahkan, itu yang Tuhan ingin kita semua hadapi. Mungkin berat ya, orang bilang, aduh kok berat ya saya mengasihi, dia sering menghina saya, dia sering membuli saya, memfitnah. Tapi ya mari kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang memampukan saya untuk mengampuni. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, saya tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu, kiranya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan supaya saya bisa mengampuni orang. Nah, saat itulah kita akan diperhadapkan pada hal tersebut. Ya, kita akan diuji. Tuhan langsung akan menguji kita. Biasanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, dan di situ kita akan diuji, kita mengasihi mereka enggak. Kalau kita mengasihi mereka, puji Tuhan, itu sempurna hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena banyak sekali orang bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya, dia tidak mau mengasihi orang yang membenci dia. Banyak, ya. Tapi orang bilang saya mengasihi Tuhan, tapi ternyata dia masih belum mengampuni orang yang bersalah sama dia. Itu Jadi, sama aja bohong. Beda-bedakan orang. Iya, membeda-bedakan orang itu ya sama juga. Ya, kita menganggap yang satu tidak berguna, yang satu tidak berarti. Lebih bagus yang ini karena dia kaya, karena dia pejabat, makanya saya lebih hormati dia daripada yang itu. Dia hidupnya kekurangan, pas-pasan. Nah, tidak kayak begitu. Kalau kita sampai memilih-milih orang, memandang muka, ingat, kita sudah menghakimi, itu jatuhnya kita sudah menghakimi sesama kita secara tidak langsung. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, seperti itu aja mungkin Kak Billy. Ada mungkin yang mau Kak Billy tambahkan lagi, silakan. Oh, udah Kak. Udah ya. Ya, jadi seperti itu ya, semoga saya percaya kok Kak Billy ini orangnya Tidak membeda-bedakan. tidak membeda-bedakan orang. Saya percaya Kak Billy juga mengasihi siapapun ya, tidak mengasihi hanya orang yang baik sama Kak Billy aja, tetapi orang yang juga mungkin dia berbuat tidak baik sama Kak Billy, saya percaya Kak Billy mengasihi setiap orang. Amin ya. Doa saya, Amin, kita ya. semua mau mengasihi setiap orang tanpa memandang muka, kita mengasihi setiap orang, bahkan yang membenci kita sekalipun kita mengasihi mereka. Oke, itu doa saya buat kita semua. Oke, kalau tidak ada tambahan dari Kak Billy, dari Ibu Lydia, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ada yang mau dibawa dalam doa, Kak Billy? Apa ya? Enggak ada. Ya, Kak Billy kalau ada teman-temannya yang misalnya mau diajak ikut KBS, boleh, siapa tahu ada yang tertarik ikut KBS. Ini tadi Kak Rani WhatsApp saya jam 8, dia bilang, aduh ternyata saya nggak bisa hadir. Gitu. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa Kak Rani. Mungkin dia kesibukan. Nah, jadi kalau Kak Billy ada teman-teman yang, kalau Kak Rina itu, dia HP-nya lagi di-upgrade ke 4G, jadi dia nggak bisa ini sih. Ya, jadi kalau misalnya ada teman Kak Billy, tapi ya itu ya, kalau dia berminat dan waktunya luang, kalau enggak juga. Nanti saya juga lagi nyari orang, kebetulan follower saya kan tambah banyak tuh. Ya, setiap follower yang baru, saya tawari mereka untuk ikut KBS ini gitu. Ya, Tuhan kalau ada yang ikut, ya
bisa bertumbuh, ya kan. Kita banyak yang awal-awal rajin, tapi semakin ke sini ya mungkin karena kesibukan atau kita nggak tahu karena apa, ya kita selalu mendoakan setiap mereka. Oke, baik Kak Billy, Ibu Lydia, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh memberikan kita tuntunan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, Yesus yang baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh bersharing kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau telah merancangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan Engkau juga merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami. Sekalipun kami ada di dalam pembuangan di Babel secara rohani, sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami ada di dalam padang gurun, tapi kami mau pegang firman-Mu bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Ketika kami berdoa, Tuhan pasti akan menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Dan pada saatnya nanti kami boleh keluar dari lembah kekelaman itu dan kami boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang dahsyat buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami ya Tuhan. Bukan mengasihi hanya orang yang baik kepada kami, tapi kami juga mau mengasihi orang yang memusuhi kami, orang yang membenci kami. Taruhlah kasih itu di dalam hati kami ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu. Engkaulah sumber kasih itu ya Tuhan. Sehingga kami mohon Tuhan, Engkau mengalirkan semua kasih-Mu ke dalam kami, sehingga kami berlimpah dengan kasih, dan kami boleh mengasihi setiap orang, sesama manusia, siapapun mereka, apapun yang mereka perbuat pada kami, baik atau buruk, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami juga tidak mau memandang muka Tuhan. Kami tidak mau membeda-bedakan orang Tuhan. Tetapi kami mau agar setiap orang, semuanya sama di hadapan Tuhan. Setiap orang Tuhan kasihi. Setiap orang Tuhan sayangi. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa buat Kak Billy Tuhan, di dalam pelayanannya sebagai guru sekolah minggu. Tuhan, ini pekerjaan yang mulia Tuhan. Engkau pakai dia untuk melayani di dalam gerejanya, sehingga dia menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memperkenalkan jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga pekerjaannya sebagai seorang guru Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dia Tuhan, segala sesuatunya, sehingga tugas dan pekerjaannya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau juga telah menyiapkan masa depan, hari depan yang penuh harapan bagi Kak Billy ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi impiannya Tuhan. Biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan Kak Billy. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati keluarganya, karuniakan Kak Billy sekeluarga dengan kesehatan. Dan lebih daripada itu, karuniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hati dan pikirannya ya Tuhan. Sehingga lahir buah-buah roh, lahir buah-buah yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tadi buat Pak Widakto yang sempat bergabung. Engkau juga menyertai Pak Widakto dalam segala
pergumulan keluarganya, pergumulan pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dia Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, biar dia mau libatkan Tuhan, sehingga bukan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Pak Widakdo Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya sekeluarga Tuhan. Berkati pendidikan anaknya Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera, dengan kasih, dengan sukacita, dengan 9 buah roh Tuhan. Sehingga hidupnya boleh menghasilkan kasih dan dia boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesamanya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di KBS Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang lemah, sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menciptakan kami sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan kami sakit penyakit, tetapi Engkau memberikan kami kesembuhan, kesehatan. Dan kami percaya bahwa tubuh kami ini adalah bait roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segala sakit penyakit tidak boleh bersarang di dalam tubuh kami. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, segala sakit penyakit yang dialami setiap saudara-saudara kami di dalam komunitas Biji Sesawi ini, kami berdoa, kami memohon, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan dengan pernikahan, pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan ekonomi mereka, pergumulan dengan pekerjaan mereka, pergumulan dengan hubungan pribadi mereka ya Tuhan, pergumulan dengan pertumbuhan rohani mereka kepada Tuhan, pengenalan mereka dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap pergumulan yang terjadi bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi biarlah itu boleh mendewasakan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap mereka. Dan ketika mereka mengenal Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pakai mereka, sehingga Tuhan, mereka boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kami berdua, hamba dan juga istri hamba Tuhan. Taruh di dalam hati kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuntun selalu untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi, hati yang mau sungguh-sungguh melayani sesama kami ya Tuhan. Dan biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami ini hanya menjadi alat-Mu saja ya Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tetapi segala kemuliaan, segala kehormatan, segala keagungan layak hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat. Tuhan jagai kami Tuhan, lindungi kami, bentengi kami dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh istirahat dan kami boleh tidur dengan nyenyak. Tuhan berkati kami di dalam tidur kami. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Dan kami boleh menikmati hari baru di dalam kehidupan kami. Menikmati kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah Tuhan untuk menerima anugerah yang agung daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa dan ucapan syukur kami ini
kami persembahkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, baik. Terima kasih Kak Billy untuk kehadirannya malam hari ini. Selamat beristirahat Kak Billy ya. Tuhan Yesus Terima berkati kasih, Kak Billy Beliau. sekeluarga. Ya, Ya. shalom. Shalom.